Selamat datang pada kuliah Analisis Kebutuhan Enterprise. Modul ini akan membahas tentang analisis MOST, MOST, yang termasuk di dalam analisis kapabilitas internal dari strategi analisis. Pada dasarnya, analisis kapabilitas internal organisasi memberikan wawasan tentang kekuatan, strength, dan kelemahan, weaknesses, yang melekat di dalamnya. Ada 3 teknik yang dapat digunakan untuk menguji kapabilitas internal organisasi. Yang pertama adalah analisis MOST, yang kedua audit sumber daya, dan yang ketiga model Boston Box dari Boston Consulting Company. Analisis MOST digunakan untuk menganalisis apa yang telah ditetapkan organisasi untuk dicapai, berupa misi dan tujuan, missions and objective, dan bagaimana tujuan untuk mencapainya, strategi dan taktik. Jadi, pada dasarnya, analisis MOST menyatakan apa yang akan dilakukan dan bagaimana cara melakukannya. MOST merupakan pernyataan niat untuk organisasi dan biasanya dibuat setelah beberapa aktivitas analisis strategis. Analisis ini juga digunakan selama analisis strategis, karena dapat menunjukkan kekuatan dalam organisasi atau mengungkap kelemahan yang ada. MOST merupakan singkatan dari mission, berupa dasar pemikiran dan arahan organisasi. Yang kedua adalah objektif, tujuan yang ingin dicapai organisasi. Yang ketiga adalah strategi, rencana dan tindakan jangka menengah hingga jangka panjang yang akan memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Dan yang keempat, taktik, merupakan rencana dan tindakan terperinci serta bersifat jangka pendek yang akan menghasilkan strategi. Jadi, hubungan strategi dengan taktik, strategi untuk jangka menengah dan jangka panjang, taktik berorientasi pada jangka pendek. Penggunaan MOST akan membantu seorang analis bisnis dalam memperoleh pemahaman tentang 2 aspek. Yang pertama adalah apa yang ingin dicapai organisasi, berupa pernyataan misi dan tujuan, serta bagaimana organisasi akan melakukannya, dinyatakan dalam strategi dan taktik. Analisis MOST dapat digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan bidang-bidang berikut. Yang pertama, kita lihat definisinya. Apakah ada definisi MOST yang menyatakan paling dalam organisasi? Apakah sudah lengkap dan konsisten? Atau ada elemen yang hilang atau tidak selaras satu sama lain? Jadi, hal yang menyatakan paling itu adalah kekuatan. Yang kedua, kejelasan. Apakah MOST menetapkan arah dan rencana yang jelas yang akan memungkinkan pengembangan organisasi dan memberikan fokus untuk pekerjaan yang dilakukan? Yang ketiga, komunikasi. Apakah staf organisasi sadar tentang MOST dan apakah tersedia sebagai konteks untuk pekerjaan yang mereka lakukan? Dan yang keempat, komitmen organisasi.
Apakah staf organisasi bekerja sesuai dengan MOS? Apakah mereka setuju dengan konten MOS? Dan apakah mereka mendukung maksudnya? Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah tidak, maka ada potensi kelemahan dalam organisasi. Misalnya, manajemen senior mungkin telah menentukan MOS, tetapi staf mungkin tidak setuju dengan arah dan tujuannya. Akibatnya, mungkin mereka tidak termotivasi untuk melakukannya. Jika jawaban untuk salah satu pertanyaan ini adalah iya, maka ada potensi kekuatan dalam organisasi. Misalnya, definisi dan perencanaan yang jelas, seperti yang dirangkum dalam MOS, dapat membantu memotivasi staf untuk bekerja menuju serangkaian tujuan yang disepakati. Penting untuk diingat bahwa hanya mendefinisikan dan menampilkan MOS yang koheren tidak selalu menghasilkan dukungan dan motivasi di pihak staf. Kekuatan nyata diperoleh ketika MOS memberikan fokus dan arahan yang jelas untuk organisasi. Jika tidak ada kejelasan atau kesepakatan, MOS mungkin menutupi beberapa kelemahan mendasar. Berdasarkan hal ini, kita tahu bahwa penulisan atau deskripsi MOS tidak boleh sembarangan, tapi harus menyatakan arah dan tujuan yang jelas. Harapannya bahwa semua pertanyaan yang dikemukakan terkait MOS dijawab dengan jawaban iya. Demikian penjelasan tentang analisis MOS untuk analisis kapabilitas internal organisasi. Terima kasih.